طيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين وذرياته أجمعين والقربة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجنبي وآله. أما بعد, alhamdulillah. Yang saya hormati azan. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys. Dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insyaallah. Hasilnya untuk perjuangan langsung hubungi dah. Ya, gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Meneruskan jalan kakeknya, mau belajar, mau sakit, mau capek, mau berjuang demi umat kakeknya Rasulullah SAW dan juga Sahibul Bait dan juga MC-nya. Ya, ini gue rada susah kalau ngomong harus beraturan begini, rada susah gue. Maklum gue bukan penceramah ya, gue YouTuber, tapi kopinya enak beneran ini. Beneran enak kopinya, ini beda sama kopi yang kemarin. Iya beneran enak nih kopinya, bikin cerdas kopi itu. Ya, alhamdulillah. Yang pertama saya mau ngajak diri saya dan semua yang hadir di sini untuk bisa bersyukur sama Allah SWT dengan sebenar-benar syukur. Bukan syukur yang cuma di lisan. Alhamdulillah. Emang susah kalau ngomong sama ibu-ibu nih. Ya, sini dulu gantian ya ngomongnya ya. Ya, berasa ngajar anak TK gue. Sallallahu ala Muhammad. Maafin ya. Ya, jadi benar-benar bersyukur. Ini yang sering kita lupa untuk bersyukur sama Allah SWT. Sering banget kita lupa. Padahal kunci resep hidup bahagia, hidup senang, hidup selamat, hidup nikmat, ya bersyukur. Iya. Ngopi dulu gue. Gue susah ngomong kalau ada yang ngomong juga gitu. Jadi mending gue ngalah gitu. Kita di pondok diajarinnya begitu dulu. Di pondok itu salah satu adab ta'lim muta'allim ya. Kalau ada yang ngomong ente diam. Ente dikasih dua telinga, dua mata, satu mulut. Artinya lebih banyak mendengar dan melihat gitu. Sebenarnya nggak enak ngomong ini. Yang pertama ngomong ini bikin capek. Yang kedua tanggung jawabnya gede. Yang lebih susah lagi ternyata ada. Padahal tinggal ngedengar doang susah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mendengarkan kalimat-kalimat baik. Amin. Ya. Balik lagi nih, kepotong-potong dari ilmu tuh. Bersyukur itu benar-benar dari hati gitu. Sadar bahwasannya sampai pada saat ini Allah udah ngasih kita berbagai macam nikmat. Dan menjadikan nikmat tersebut sesuatu yang bisa membawa kita mendapatkan ridha Allah. Gue kasih contoh. Dapat mobil bersyukur nggak?
Bersyukur ya. Alhamdulillah. Itu mobil ditaruh di garasi atau dibiarin panas kena hujan? Di garasi. Diservisin nggak? Itu bersyukur. Yang didapat dirawat. Yang didapat dirawat, itu bersyukur. Kita ini kadang-kadang untuk urusan mobil, urusan rumah dirawat. Rumah pokoknya kalau gue udah diem berarti gue dengar suara lain dari gue. Lanjut. Jangan tegang-tegang ya, nggak apa-apa. Santuy, nggak ngamuk gue karena kalian bukan pejabat. Yang gue mungkin yang pejabat-pejabat aja. Kalau kalian nggak ngamuk gue, tenang aja. Sallallahu alaihi wasallam. Rumah, Allah kasih rumah, kalian rawat gak? Kalian pilih cat yang mau dicatkan, kalian pilih keramiknya, kalian pilih sofanya. Kalian nggak akan masukkan ke rumah itu barang-barang yang nggak penting. Ya, bahkan kalau ada dibuang-buang, kotoran disapu-sapu, benar nggak? Baik. Kalau untuk rumah, untuk kamar, untuk mobil, untuk kendaraan, semua kalian syukuri dengan begitu merawatnya. Gimana iman dan Islam? Sudahkah kalian syukuri dengan begitu? Iman itu letaknya di mana? Di hati. Sudahkah kalian membersihkan hati kalian dari segala sesuatu yang merusak iman kalian? Islam itu juga ada di akal pikiran. Sudahkah akal pikiran kita ini kita bersihkan dari sesuatu yang mengotori akal pikiran kita, yang membuat kita jauh dari Islam? Kadang-kadang kita lebih pintar bersyukur dalam hal duniawi aja. Sampai hari ini berapa banyak dari kita mensyukuri tentang pikiran kita? Nggak perlu diisi sama sesuatu yang nggak penting. Kadang-kadang kita bangun tidur yang kita pikirin yang nggak penting-penting. Mau tidur nggak penting-penting. Hati sumpah karena apa? Kita sumpah, hati sumpah karena apa? Kalau masih karena dunia sumpah, ya Allah sedih amat tuh iman. Hilang cuma gara-gara sesuatu yang karena dunia. Galau karena jomblo, kesian banget gue. Ya? Galau karena duit. Ada satu cerita. Saya punya guru, nama beliau Al-Habib Abdullah bin Ibrahim bin Smith. Manfa'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau umur panjang, saya tahu. Beliau adalah kakak sepupu dari Habib Bahar. Makanya saya kalau sama Habib Bahar ini bersahabat sampai ke keluarganya gitu. Yang mudah-mudahan beliau umur panjang, saya tahu. Dan mudah-mudahan besok tuntutan jaksa, mudah-mudahan tuh jaksa dapat hidayah dia. Malam ini mimpi kiamat kayak itu jaksa ya. Ya kali aja ya kan, minta sama Allah boleh tuh jaksa mimpi kiamat terus dia mau disiksa, yang nyelamatin Habib Bahar gitu. Kali aja kan, berharap boleh ya. Ya dapat hidayah tuh jaksa, hakim juga dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah mudah-mudahan binasa. Kan hidayah dulu nggak apa-apa gue. Hidayah dulu nggak apa-apa. Ya, jadi satu waktu Al-Habib Abdullah Mata'anallah betul hayati, saya lagi bangun tidur itu kejadian di rumah saya waktu saya masih tinggal di Samarinda. Bangun tidur tiba-tiba Ustaz Abdullah kemukaan Habib, boleh anak praktekkan tuh. Ini bangun tidur, bayangin tuh bangun tidur langsung begini Ustaz Abdullah. Ali, nama saya Ali, tapi panggil Babe aja. Gue nggak berani cerita Ustaz Abdullah pakai kata-kata yang lain, nggak berani. Itu Ustaz Abdullah ngomongnya begitu. Ali, sama teriak. Bangun tidur diteriakin begitu, coba rasanya tuh. Ali, nggak ada kabar baik hari ini Ali. Itu namanya murid, alhamdulillah kita bisa senengin guru kita itu. Itu refleks. Ada Beb, ada kabar baik, ada Beb. Apa kabar baiknya? Antum cucunya Nabi Muhammad SAW. Begitu mendengar kabar dari saya itu, dipeluk saya. Memang kau murid yang bisa bahagia. Alhamdulillah, saya bersyukur banget itu. Artinya ya Muslim, berapa banyak nikmat Allah kita lupakan, kita sedih sama sesuatu yang sepele.
Gua analogikan lagi deh nih. Kita bab syukur aja sampai Habib Hanif datang. Nggak apa-apa ya? Ya kan gua bukan ustaz. Mudah-mudahan Habib Hanif cepat nyampainya biar gak panjang-panjang gue. Takut salah ngomong gue. Ada analogi lagi. Kalian punya harta 100 juta. 100 juta itu hilang. Sedih atau bahagia? Sedih. Benar? Baik. Ceritanya gue orang tajir. Ceritanya. Nggak, padahal miskin gue. Ya, minal fuqara wal masakin. Dan saya bangga jadi orang miskin. Dan saya mau hidup miskin. Saya. Tujuan saya nggak pengen kaya, pengen miskin. Wallah. Kakek saya Rasulullah SAW mengajari doa itu. Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wa akhilni fi zumratil masakin. Itu doanya Rasulullah. Kenapa gue jadi cucunya takut miskin? Enggak, gue bangga miskin. Gue bahagia miskin. Mudah-mudahan gue kaya hati. Mudah-mudahan kalian juga. Ya, ini ceritanya doang gue kaya gitu. Kalian kehilangan duit 100 juta, gue lihat muka kalian terlipat kayak ikan ibu kering gitu. Ya kan? Gue tanya, kenapa lu? Duit gue hilang deh. Berapa? 100 juta. Berapa? 100 juta. Tenang. Nih, gue gantiin 1M. Itu masih sedih apa bahagia? Masih sedih atau bahagia? Bahagia. Kalau masih sedih, itu gimana tuh? Goblok gak tuh? Serius nih, gak apa-apa. Bodoh, goblok bukan kata-kata kotor kok. Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran bodoh itu. Iya, berapa kali Allah menyebutkan kata bodoh dalam Al-Quran? Jahil. Kalau udah diganti 1M, hilang 100 juta, masih sedih, bodoh gak? Bodoh. Giliran bodoh aja mau, goblok gak mau. Padahal sama aja. Ngopi deh lu. Ya. Nah kalau masih sedih berarti kan bodoh, udah diganti. Pertanyaannya ya muslim sekarang, diganti berapa Islam kalian? Ada uang? Ada uangnya nggak Islam? Ada uangnya nggak? Mau nggak kalian diganti dunia sama isinya, tapi keluar dari Islam? Mau nggak kalian diganti sama dunia dan isinya, nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bayangin berapa banyak nikmat Allah sampai hari ini ada sama kita. Dan kita nggak ada alasan bagi kita untuk bersedih hanya urusan dunia. Nggak ada, nggak boleh, nggak layak. Dan itulah yang terjadi sekarang nih, yang membuat manusia sekarang ini seperti sekarang keadaannya. Kalian melihat keadaan bangsa ini, ya Allah. Sampai-sampai yang disebut pejuang pun kadang-kadang gara-gara dunia jadi nggak berani ngomong. Dan ini nggak menyerang kalian aja, sampai Habib-Habib nih, Ustadz-Ustadz nih. Makanya gua kalau ngelihat Habib-Habib kayak Habib Bahar, Habib Hanif, Habib Rizik, mudah-mudahan mereka umur panjang saya Habib. Itu Habib-Habib yang jadi panutan gua gitu. Beliau-beliau menyampaikan yang benar, nggak peduli mau diapain. Kalau yang lain-lain kadang-kadang kita masih ngelihat, ah, jangan dong, jangan terlalu keras, gak enak. Akhlak itu lembut, lembut terus mulut. Lembut tapi nyinyir kadang-kadang. Allah. Lembut di kalimat tapi busuk di hati, buat apa sayang? Mending yang barbar di mulut tapi hatinya bersih. Ya keras, tegas dalam ucapan, tapi hatinya selembut Hello Kitty, kan gitu. Ini penyakit-penyakit yang begini yang membuat seseorang akhirnya menjadi wabah dalam kehidupan sekarang. Apa? Wahan, seperti kata Rasulullah SAW. Cinta dunia. Wahan itu lupa mati, ya, cinta dunia. Orang sekarang kalau ada yang ngomongin mati apa? Jangan dulu mati, bre. Lah, babi jangan sering-sering ngomong mati, bener gak? Kalian kalau ada yang ngomongin mati begitu gak? Begitu gak? Kalau begitu dirubah. Serius. Gini Ibu, nggak apa-apa kita tanya jawab, bagus. Omongan doa, bukan meminta mati, tapi mempersiapkan mati. Orang
yang takut mati, ya orang yang takut mati, akhirnya tidak mau mempersiapkan kematian itu. Kata Rasulullah SAW lagi, bukan saya yang ngomong. Siapa orang paling cerdas? Siapa orang yang paling cerdas? Orang yang paling sering mengingat mati. Makanya kita ini kalau mengingat mati kagak mau, bodoh dah kita. Kan kebalikan itu, mafhum mukhalafah kalau di ilmu nahwu. Kalau mengingat mati itu kecerdasan, berarti takut mengingat mati kebodohan. Itu namanya kalau di ilmu bahasa Arab ya, gua nggak ngerti banget bahasa Arab, yang gua tahu doang nih. Mudah-mudahan kagak salah, kalau salah tolong dibenerin. Ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau mengingat mati itu kecerdasan, berarti kalau nggak mau mengingat mati kebodohan. Makanya akhirnya bodoh kita. Hidup kita nggak bisa bersyukur sama Allah. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Takutnya takut apa? Nggak pernah mikirin takut nggak bisa ibadah. Pernah nggak kita ketakutan nggak bisa ketemu Rasulullah? Enggak, kita takut nggak bisa jalan-jalan kalau nggak punya sertifikat vaksin. Kita takut nggak bisa masuk mall kalau nggak punya sertifikat vaksin. Kita takut nggak kerja, nggak makan kalau nggak punya sertifikat vaksin. Gue nggak nyalain orang takut, tapi taruh ketakutan di tempat yang benar gitu. Takut sama sesuatu yang nggak mesti kita takutin. Takut berbicara yang benar terhadap penguasa. Banyak yang takut, banyak yang pakai imamah juga udah takut. Makanya gue malah jadi Habib deh, biar gak takut deh gue ya. Gue ngopi dulu ya Beb. Ini soalnya banyak kamera, ntar nyampe juga ke Habib tuh. Iya. Artinya ya Muslim, kalau sudah wahan ini berpuasa, bersiaplah kalian. Ya begini keadaannya. Demi Allah, ini zaman kita bangun tidur udah males gitu. Apa yang terjadi di media sosial menjijikkan. Wallah. Yang kabar orang-orang pengen terkenal hanya untuk apa? Sesuatu yang ini yang apa itu namanya SCBD itu. Masih syar. Nih ntar gue ngomong begini dikira gue hasut karena tuh bencong-bencong. Dan itu orang tuanya dukung. Bahkan ada yang mau kasih beasiswa. Giliran ada yang ngaji dikatain radikal. Ya, pakai cadar dicurigain. Yang bencong-bencong begitu dikasih beasiswa. Mau dikasih beasiswa. Ampe-ampe udah ada yang daftarin hak cipta gitu. Iya, nggak usah nyebut nama deh ya. Iya kan? Ini keadaan yang kalau kita nggak ngelawan, boleh nggak ngelawan boleh, bukan nggak boleh ya, boleh. Gua nggak bisa maksa semua orang berani kayak gitu. Mau takut boleh, tapi minimal jangan nyinyir sama yang ngelawan. Doa kalian. Kenapa kita ngelawan? Karena kita takut entar yang namanya cucunya Rasulullah, yang Allah takdirkan dia lahir di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, nanti di yaumil akhir akan ditanyain oleh Rasulullah. Rasulullah itu cinta sama umatnya. Rasulullah tidak rela satupun dari umatnya ada di neraka Allah. Yang gue takutin kalau gue nggak ngelawan, dengan wajah apa gue menghadap Rasulullah? Gue biarin itu umatnya begitu. Gue biarin keadaan ini. Padahal gue cuma bersuara aja ngelawan. Itu aja nggak bisa gitu. Malu sama Rasulullah kalian para ulama. Malu kalian sama Rasulullah para habaib. Yang Allah takdirkan di dalam tubuh kalian mengalir darah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian diam saja dengan ini
Demi Allah, mas'ulun 'inda jaddikum Rasulillah. Perjuangan ini bukan tentang menang atau kalah. Bukan. Menang atau kalah bukan urusan kita, kakak. Menang atau kalah urusannya Allah. Tugas kita berjuang. Kalian rela gitu melihat umat Muhammad jadi bencong-bencong LGBT dicitain fashion itu. Bahkan dijadikan bahan tontonan, bahan tertawaan. Umatnya Muhammad itu, umatnya Rasulullah. Gimana Rasulullah melihat itu? Sementara kita enak-enakan begini, kita kadang-kadang ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini keadaan-keadaan yang begini nih yang membuat miris hati. Itu mau sedih gitu nggak apa-apa. Jangan sedih cuma gara-gara urusan sepele sama dunia gitu. Mau sedih yang berkaitan sama Rasulullah, keluarkan air mata karena Rasulullah, nggak apa-apa, bagus. Hati lu mahal tuh. Kalau nangisnya cuma gara-gara urusan sepele dunia, ya Allah. Sedihnya Rasulullah. Gimana keadaan umatnya sekarang? Makanya ya Muslim, gua ngajak bersyukur yang benar-benar bersyukur ya. Benar-benar gitu, nikmatin betul hidup kalian dengan iman gitu. Bangun tidur, ya Allah, ya Alhamdulillah Allah jadiin gua umatnya Muhammad SAW. Allah jadiin iman masih ada, tahu kiblat masih tahu, niat sholat. Kemarin sampai ada itu Beb, yang itu gua ngeliat Allah sampai jijik banget tuh. Yang gaya-gaya anak-anak kecil sih ya Allah. Orang-orang anak-anak ini umatnya Nabi Muhammad ya. Itu umatnya Nabi Muhammad yang ada di situ tuh. Ya, niat sholat maghrib nggak bisa. Ya, nama-nama artis dia hafal, nama-nama Korea itu hafal. Niat sholat nggak bisa. Niat sholat nggak bisa. Nih Habib, ayo ulama. Woi, jangan cuma di majelis taklim, turun ke lapangan. Dan ini dikondisikan sama musuh-musuh Islam. Dimodalin. Lu kira nggak ada modalnya itu? Dimodalin. Bahkan 2016 UNDP itu salah satu cabang PBB. Makanya gue nih harus bisa Indonesia lepas dari PBB. PBB ini, aduh, UNDP itu ngasih bantuan sekian juta dolar buat Indonesia untuk mendukung LGBT. Wah, LGBT katanya hak asasi manusia. Gigi lu peang hak asasi manusia. LGBT tidak ada toleransi untuk LGBT. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, bahkan tidak sesuai dengan pri kehewanan, bahkan tidak sesuai dengan pri kesetanan. Setan nyuruh kita zina, bukan nyuruh kita homo. Setan malu sama orang homo. Ini dibiayain buat merusak kalian nih, umat Islam. Dibiayain, dikasih duit. Umat Islamnya asik dengan itu, bisa dinikmati. Pejabatnya mendukung. Terus kalian mau diem aja begini? Nih gue minta nih, insya Allah kita ada di barisannya Habib-habib yang berjuang, ulama-ulama yang berjuang. Andai kata kalian nggak bisa berjuang juga, gue minta doa deh, doa yang kuat sama Allah, nangis. Dikasih kekuatan kita untuk melawan ini. Kita nggak tahu menang atau kalah, nggak tahu. Yang penting kita berjuang, kita ada di barisan pejuang gitu. Nabi Allah Ibrahim itu ada cicak, ada burung pipit. Cicak dia di barisan sono nggak ngefek sama api Namrud juga. Tapi burung pipit juga nggak ngefek sama api Namrud, tapi dia ada di barisannya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nah kita mau di barisan mana?
Kalau kita mau di barisan pejuang yang istiqamah, jaga hati kalian, banyak-banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian nggak bisa bersyukur, sayang, hati-hati lo ya. Ini paling takut gue hadis ini. Gue waktu disampaikan hadis ini takut banget, serius nih. Serem nih hadis. Rasulullah bilang apa? Nanti zaman itu akan datang satu zaman di mana orang pagi masih beriman, sore udah kafir. Sore beriman, pagi udah kafir. Ada zaman itu, kapan? Gue ngerasanya kayak udah sekarang. Wallah. Kenapa? Zaman sekarang udah gue lihat kok itu orang-orang yang minta maaf ya. Ini nggak usah cerita di luar masjid, dalam masjid. Perintah Rasul sama perintah protokol kesehatan lebih menang perintah protokol kesehatan. Sudah ada. Itu yang di dalam masjid, gimana yang di luar? Perintah Rasul, sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kalian. Rasul yang ngomong, sallallahu alaihi wasallam. Kalah, renggangkan. Yang dituruti yang mana? Yang renggangkan. Membantah Rasulullah hukumnya apa, sayang? Bisa kafir. Karena Rasulullah hukum. Rasulullah itu hukum yang hidup. Al-Quran itu wahyu Allah yang tersurat. Rasulullah adalah wahyu Allah yang paling lengkap udah. Tersurat, tersirat semua dari Rasulullah. Sudah ada itu. Hati-hati kalian. Hati-hati. Sering-sering syahadat ya. Serius. Kita nggak sadar kadang-kadang udah keluar iman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ya. Allahu Akbar. Ini Hanif belum datang. Habib Hanif belum datang. Masih ya, panjang lagi. Kenapa pakai macet nih Habib Hanif? Enggak, gue takut ke bawah terus ini, kepanjangan. Intinya ya Muslim, hati-hati dengan zaman ini, jaga anak kalian betul. Jaga betul anak kalian. Ya Allah, sedih banget gue dengarnya ini. Orang tua periksa tuh handphone anak, periksa ya. Periksa yang ketat sama anak, yang ketat. Serius, lu gak nyadar ntar hilang. Nih sekarang ini kita itu dikirim pelan-pelan, dan sekarang makin serem. Dulu LGBT gak berani muncul terang-terangan, gak berani. Sekarang difasilitasi, dimodali, ditampilkan. Ini mudah-mudahan yang gue sampaikan di sini bisa manfaat buat kalian. Jaga kalian ibu. Di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada sekolah ya, nggak ada sekolahan, nggak ada lembaga pendidikan, nggak ada zaman Rasul. Tapi Rasulullah bilang ada tentang madrasah. Apa? Ibu itu madrasah yang pertama. Bayangin, belum ada sekolahan, Rasulullah udah bilang tentang ibu adalah madrasah. Nah ini banyak ibu-ibu, mudah-mudahan kalian menjadi madrasah yang bisa menyelamatkan anak-anak kalian. Iya, siapin benar-benar anak kalian. Salah satu yang membuat orang tua ini lalai adalah menyiapkan hidupnya anak. Kelihatannya benar, ini bagus nih, menyiapkan hidupnya anak. Kita ini udah jauh banget keluar dari pemikiran Rasulullah SAW. Hari udah datang? Ya Allah. Mudah-mudahan bagaimana keempat sejarah. Ya, kita udah dibuat jauh tuh dari mulai zaman televisi dulu. Zaman televisi itu udah jauh gitu, udah mulai. Dari mulai malam Jumat dijadiin malam horor, masih ingat? Ya, yang seangkatan gue tahu dah tuh. Ya, malam Jumat tuh dulu horor, bener. Wah, dijadiin film horor pokoknya. Film-film serem. Itu propaganda itu ternyata. Karena mereka tahu malam Jumat adalah malam mulia bagi umat Islam. Dibuat umat Islam takut wudhu tengah malam.
dibuat takut sholat tengah malam, dijadiin horor-horor, dan itu gua dimodalin, dan umat Islam udah ke bawah, makin kemari, udah umat Islam udah gak takut sama hantunya udah mulai diburu, ya kan? Zaman sekarang hantu diburu, kalau melihat hantu bukan lari ngambil kamera konten, ini benar. Udah ada tim pemburu hantu diwawancara. Tapi gue suka tuh hantu diwawancara. Kenapa? Hantu diwawancara itu masih mending daripada pejabat yang diwawancara. Soalnya kalau pejabat yang diwawancara itu biasanya manis di mulut tapi rebung berduri di hati. Allahu Akbar. Mending hantu daripada pejabat. Pejabat ngeselin kadang-kadang ngomongnya baik tapi mes gue. Hantu dan asram malam Jumat dijadiin malam apa? Malam porno, bayangin. Malam porno. Bahkan atas nama sunnah Rasul. Kurang ajar gitu. Kalian ikut nge-share, ikut ketawa ya. Sekarang kalau dia malam Jumat apa jadi media sosial? Porno. Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Wallah, tegur. Kalau itu keluarga kalian, tegur. Jangan ikut share. Ketawa jangan. Rasulullah, sunnah Rasul dibuat ketawaan. Rasulullah diutus ini dengan pengorbanan, bukan untuk jadi bahan tertawaan kalian. Sekarang akhirnya lihat nih, makin kesini, nah begitu. Ini karena umat Islamnya nggak sadar-sadar, nyari duit mulu, nyari dunia mulu. Takutnya dunia mulu, muka kelipet cuma karena dunia mulu. Karena nggak mau berjuang hatinya, bersyukur, menikmati, menjaga apa yang sudah Allah kasih dengan keimanan. Mudah-mudahan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kita minta kepada Allah, hati kita Allah penuhi dengan iman. Iman yang bukan cuma iman dalam apa nih yang tampak. Enggak, iman itu di hati saya. Ya, iman itu dalam hati. Jaga hati kalian, jangan kalian kotori sama sesuatu yang gak penting. Seperti kalian menjaga rumah kalian. Kalian jaga rumah kalian dari benda-benda yang gak penting, yang ada gangguan-gangguan gak penting. Kalian jaga hati kalian juga jaga. Tiap hari itu kumpulin keluarga. Ini majelis taklim begini, untung tadi Habib Rayhan bilang mau offline. Kalau bisa tiap minggu bikin begini pakai Habib-Habib yang mau berjuang begitu. Tiap minggu mudah-mudahan udah. Iya, lah majelis maksiat tiap hari nggak berhenti. Tiap saat mereka nggak berhenti. Iblis itu istiqomah nyesatin kalian. Bahkan up to date iblis itu. Lihat cara iblis. Serem iblisnya. Jago. Tapi kita nggak takut, Kita punya Allah, punya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah perbarui iman kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Allah jadikan perjuangan kita ini insyaallah mendapatkan ridha Allah dan senyum Rasulullah. Ala dunia wa ala man aslafuna salih. Wa bi anna Allah yaghfirna lana bi niyatihim wa akhlaqna bi akhlaqihim wa amalana bi amalihim wa yaj'alana min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim wa yashurna bi zumratihim bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qabulil Fatihah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Oh ya, tadi pas baca maulid itu kan ada tuh. Kemarin gua hadir maulid di Petamburan. Kebetulan Habib Ahmad bin Shalih Al-Qos, mata Allah betul ayat itu yang memimpin. Ada bacaan yang kita sering baca tapi itu salah sebetulnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, itu salah. Sinnya pendek aja, yang panjang lamnya.
Paham ya? Tulisan salam itu gimana? Sinnya panjang apa pendek? Kenapa dipanjang-panjang? Nah kadang-kadang manusia juga begitu tuh, merubah-rubah apa yang Allah kasih, apa Rasulullah kasih, cuman buat bagus-bagusan mereka. Kebalik, lu mau membaguskan huruf salam, lebih bagus Allah yang bikin, bukan sinnya dipanjangin. Itu kata Habib Ahmad, gue nyampein doang. Mau nggak dibenerin terserah kalian, gue pokoknya nyampein doang. Ya, jadi nggak boleh sinnya salam, itu salah. Yang betul salam, bukan salam. Coba lihat hurufnya sih. Sin, lam alif. Benar ya? Ya, jadi dirubah itu ya. Ya, jangan. Kadang-kadang kita pengen bagus-bagusan begitu. Nah, memang cewek sih suka begitu. Udah dikasih alis bagus-bagus sama Allah, diukir. Cewek suka begitu emang. Perempuan, bukan yang di sini, bukan. Tidak ono. Ya, cewek yang di sana tuh itu ada ya. Lu tahu kalau lu masih muda nih, gua ajarin dikit lu. Perempuan tuh kalau posting sesuatu, foto nih, satu foto nih, itu luar biasa perjuangannya tuh foto muncul ke permukaan tuh. Itu foto 40 kali di foto, 40 kali. 39 tereliminasi melalui istikharah 3 hari. Itu 40 kali foto, 39 tereliminasi. Itu pun masih pakai istikharah. Setelah jadi itu 39 yang udah itu, yang satu diedit sama 7 aplikasi. 7 aplikasi. Udah gitu pas diupload, caption di bawahnya apa? Nggak cantik dibuang sayang. Itu di sono di sini kagak. Daripada kopi gue diracun. Itu jangan merubah-rubah sesuatu yang memang udah Allah kasih. Itu apa yang jadi takdir Allah itu yang terbaik. Ya, apalagi udah menyangkut tentang huruf, tentang sholawat. Bukan kita paksa sholawat ngikutin kita yang ngikutin sholawat. Itulah mahalnya sholawat itu. Nada mengikutin huruf, bukan huruf ngikutin nada. Kalau huruf ngikutin nada, apa bedanya sholawat sama nyanyian-nyanyian yang lain? Kalau di dalam nyanyian yang lain makan ya bisa makan, bisa. Ya bisa macam-macam. Tapi kalau dalam Islam beda tuh. Yang mana yang panjang artinya beda. Ya begitu ya. Ya maafin gue ya kalau ada salah. Insya Allah ketemu lagi. Ya ini lama banget gue kemarin habis sebelum Ramadan sampai sekarang sampai habis hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan di majelis istiqomah terus. Amin. Ya doain juga insya Allah perjuangan kita. Oh ya gue mau ngasih tahu minta doanya juga. Gugatan kita terhadap mandatori vaksin sudah sampai di PT UN. Insya Allah diberikan kemenangan sama Allah SWT. Kita juga sidang ya, Habib Bahar sidang, Habib Rizik pembebasan bersyarat. Besok kita ke Bandung ya, Gua yang sempat hadir, ayo hadir. Yang nggak sempat ya doain. Gua hadir ke Bandung. Ya kangen juga sama sahabat gue. Mudah-mudahan beliau memperpanjangnya afiat. Ya. Habib Bahar sidang, Habib Rizik sidang, dan kita juga ada sidang tentang mandatori vaksin. Insyaallah mudah-mudahan semuanya dikasih kemenangan. Amin. Dan andai kata nggak dikasih kemenangan, andai kata, bukan musuh sama Allah. Andai kata nggak dikasih kemenangan sama Allah, mudah-mudahan Allah tetap istiqomahkan kita ngelawan. Mau menang mau kalah kita ngelawan. Ya kita melawan dengan iman sampai kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu Hanif kali aja ada yang mau tanya jawab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.